Oke, kembali lagi di channel Fikromatesis. Di sini kita akan melanjut ke playlist selanjutnya, yaitu kosen tahun 2016. Jadi akan membahas kosen 2016 yang math dulu ya, yang matematika dulu. Oke, nomor 1 ya. Jadi x-nya sama dengan 3 tambah akar 3 dibagi dengan 3 akar 3, dan y-nya sama dengan 3 akar 3 dibagi dengan 3 tambah akar 3. Hitunglah x kuadrat dikurang y kuadrat. Oke, x kuadrat dikurang y kuadrat itu sama dengan x tambah y dikali dengan x kurang y, ya enggak? Berarti kita bisa langsung substitusikan aja x dan y-nya ya. Jadi x-nya itu 3 tambah akar 3 dibagi dengan 3 akar 3 ditambah dengan 3 akar 3, 3 dikurang akar 3 dibagi dengan 3 tambah akar 3 dikali dengan, ya, sama ya, nggak usah saya tulis lagi, copy aja. Oke. Nah, tapi bedanya di sini minus ya. Oke. Sekarang yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya, ya enggak? Kalau menyamakan penyebutnya, ya udah, berarti ini dikali 3 tambah akar 3, yang ini dikali 3 minus akar 3. Yang ini dikali 3 plus akar 3, yang ini dikali dengan 3 minus akar 3. Jadi 3 plus akar 3 dikali dengan 3 plus akar 3 plus 3 minus akar 3 dikali dengan 3 minus akar 3. Dibagi dengan, nah, 3 minus akar 3 dikali dengan 3 plus akar 3. Oke. Ini juga nih, 3 plus akar 3, ya sebenarnya kuadrat aja bisa langsung. Jadi kuadrat di sini ya, dikurang dengan 3 minus akar 3 kuadrat. Oke, dibagi dengan 3 minus akar 3 kali dengan 3 plus akar 3. Oke. Nah, sebenarnya ini bisa langsung aja ya sebenarnya. Nggak perlu ditulis lagi, tapi karena supaya lebih dapat dicerna ya, sengaja saya tulis lebih lambat gitu ya pengerjaannya. Oke. Nah, 3 tambah akar 3 kuadrat hasilnya jadi 9 tambah ya, akar 3 kali 3 jadinya 3 akar 3 tambah 3 akar 3, ya enggak? Ditambah 3 yang ini gitu ya. Oh enggak, ini dikali dulu. Nah, jadi ini ditambah 9 ya, ditambah 9 dikurang 3 akar 3 ya, dikurang 3 akar 3 tambah 3 dibagi dengan, ya, ini jadinya 9 akar 9 dikurang 3. Kenapa? Karena ya ini kan ibarat x kurang y dikurang ini ya, kayak gini tadi. Berarti ya tinggal kita kuadratin aja masing-masing, ya enggak? Berarti 3 kuadrat 9 minus akar 3 dikuadratin jadi 3. Oke, ini juga hasilnya sama ya, 9 tambah 6 akar 3 ditambah 3 ya, dikurang dengan 9 minus 6 akar 3 plus 3. Bagi dengan 9 kurang 3. Oke, sama dengan, ini berarti bisa kita kurang ya. Ini dikurang ini dikurang ini ya. Sisa 18 ditambah 6. 18 ditambah 6 itu berapa? 24. 24 per 6. Ya. 24 per 6. Dikali dengan, oke, ini berarti kita bisa coret juga ya 6 akar 3-nya. Dan 9-nya bisa kita coret juga ya. Dikali ini 3 tambah 3 ya. Sisa. Oh, iya benar sekali. Nggak bisa gitu. Oke, sorry. Jadi di sini ini kan masih di dalam ini ya, dalam kurung ya. Kan masih dalam kurung ya. Ya enggak? Masih dalam kurung gitu kan. Berarti ini dikali minus ke dalam jadinya ini minus 3 nih. Ya, ini minus 9, ini jadi plus ya, ini jadi plus. Yang ini jadi minus gitu ya. Nah, gini jadinya. Oke.
Berarti ini nggak dicoret. Ini nggak dicoret. Oke, 9 plus 6 akar 3. Jadi yang habis adalah yang ini nih, 9 dikurang 9, 3 dikurang 3. Nah, sisa apa? Sisa 6 akar 3 ditambah 6 akar 3 jadinya 12 akar 3 dibagi dengan 6. Oke, sama dengan ini kita coret jadi 4 ya. Oke, ini jadi 2. Hasilnya adalah 8. 4 kali 2 akar 3 jadinya 8 akar 3. Jawabannya adalah 8 akar 3. Oke, kita disuruh mencari akar dari ini ya, persamaan kubik ini. X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 dikurang 10X dikurang 8 sama dengan 0. Kalau misalnya kuadrat ya, bila persamaan kuadrat itu bisa gampang ya nyari X-nya. Tapi ini pangkat 3 gitu. Jadi gimana? Oke, triknya adalah, nggak trik juga sih, tapi nggak tahu ini disebut trik apa enggak. Jadi koefisien yang ini itu kita kalikan dengan koefisien yang belakang. Jadi ini koefisiennya 1 kan, berarti 1 dikali minus 8 sama dengan minus 8, ya enggak? Nah, dari hasil ini, kita coba faktorin apa aja. Yaitu yang pertama, minus 1 kali 8, minus 8 kali 1 gitu ya, minus 4 kali 2, minus 2 kali 4, udah gitu ya. Nah, dari masing-masing angka ini, ada satu atau mungkin beberapa yang possible untuk menjadi salah satu akar pembentuk persamaan ini menjadi 0. Oke, kita bisa coba X sama dengan minus 1 dulu. Ya, berarti kita substitusikan. Ya, X sama dengan minus 1, jadinya minus 1 pangkat 3 dikurang minus 1 kuadrat dikurang 10 minus 1 dikurang 8. Sama dengan ini jadinya minus 1, ini dikurang 1 ya. Ini minus 1 kuadrat jadinya tetap 1. Minus 10 dikali minus 1 berarti plus 10. Ini minus 8. Jadinya minus 8 minus 1 ini jadinya minus 10 ya. Ditambah 10. Akhirnya dapat 0. Berarti X minus 1, X sama dengan minus 1 merupakan salah satu pembuat akar membuat persamaan ini menjadi 0 ya. Jadi ini disebut akar yang pertama nih. Sehingga kalau misalnya kita dapat X-nya salah satunya udah dapat ya, itu minus 1, kita bisa cari Horner-nya nih. Tahu cara Horner? Jadi Horner itu gini. Nah, di sini kita letak X pangkat 3-nya. Di sini letak X pangkat 4-nya, pangkat 2-nya, X pangkat 1-nya, di sini X pangkat 0-nya. Nah, kita letak yang koefisiennya. Jadi koefisien X pangkat 3 apa? 1 ya. Koefisien X pangkat 2 minus 1. Koefisien X pangkat 1 yaitu minus 10. Koefisien X pangkat 0 yaitu minus 8. Oke, kita masukin X sama dengan minus 1-nya di sini. Ya. Nah, Horner ini bertujuan untuk apa? Jadi gini, kita udah dapat X sama dengan minus 1 nih. Berarti kan persamaannya jadi X plus 1 sama dengan 0. Ya enggak? Berarti kalau misalnya kita masukin dalam perkalian dari ini ya, perkalian X tambah 1 ini dengan yang lain jadinya seperti ini. X tambah 1 dikali dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ya enggak? Nah, jadi yang ini dicarinya melalui memakai Horner ini. Oke, sekarang kita gunakan Horner ya. Cara memakai Horner adalah satunya diturunin dulu nih. 1. Sekarang, 1 yang ini kita kalikan dengan minus 1. Jadinya minus 1. Minus 1 ditambah minus 1, jadinya minus 2. Ya enggak? Minus 2 dikali minus 1. Jadinya 2. Ditambah, dapatnya minus 8. Minus 8 dikali dengan minus 1, hasilnya 8. Minus 8 ditambah 8, akhirnya 0. Gitu ya. Oke, jangan lupa ini ditambah ya, bukan dikurang. Jadi minus 1 tambah minus 1 gitu ya. Minus 10 tambah 2, minus 8 tambah 8. Nah, kalau misalnya ini menghasilkan 0, berarti nggak ada sisa ya. Nggak ada sisa. Jadi pembagian ini Horner ini menghasilkan persamaan yang ini, yaitu ini X pangkat 2 jadinya, berarti X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 8. Sehingga kita bisa tulis di sini
X tambah 1, lalu di sini X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 sama dengan 0. Nah ini kita bisa faktorkan nih. Jadi apa? X kurang 4, X tambah 2 ya enggak? Nah ini X tambah 1 sama dengan 0. Berarti kita dapat X-nya apa aja, yaitu X sama dengan minus 1, atau X sama dengan 4, atau X sama dengan minus 2. Sama dengan, enggak sama dengan lagi ya. Oke. Berarti kita tulis di sini, jawabannya adalah minus 2, ya, minus 1, dan 4. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Solve the equation 2 sin kuadrat X dikurang cos X sama dengan 1. Untuk range-nya dari 0 sampai 2pi. Mungkin ada yang terbiasa dengan ini ya, derajat ya. Jadi ya udah kita pakai derajat, berarti ini 0 derajat, ini 360 derajat. Karena 180 derajat itu sama dengan pi. Oke. Nah, sekarang kita tulis ulang nih. Itu 2 sin kuadrat X dikurang cos X sama dengan 1. Nah, sin kuadrat X ya, ini bisa kita rubah loh. Jadi apa? Oke. Kita harus ingat nih ya, mau nggak mau kita sebenarnya harus hafal persamaan trigonometri kalau mau lulus kosen nih ya. Pengalaman aku ngikutin kosen ya gitu, harus bisa lah di luar kepala masa persamaan trigonometri. Jadi sin kuadrat X ini bisa kita rubah jadi seperti ini. Kita punya persamaan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1, ya enggak? Betul dong. Berarti untuk menjadi sin kuadrat X aja, kita tinggal pindahin cos kuadrat X-nya ke ruas yang sebelah kanan. Jadi 1 kurang cos kuadrat X. Nah, di sini kita tulis jadi 2 kali cos kuadrat X. Salah. 1 kurang ya. 1 kurang cos kuadrat X. Tutup kurung dikurang cos X sama dengan 1. Ini jadi 2 dikurang 2 cos kuadrat X kurang cos X sama dengan 1. Pindah ruas ya, jadinya 0 sama dengan 2 cos kuadrat X. Biar jadi positif aja sih sebenarnya. Tambah cos X gitu ya. 2 ini jadinya minus 1. Ya enggak? Nah, oke, karena kayak gini udah kita pindahin juga 0-nya lagi ke kanan ya. Sama aja sebenarnya. Biar lebih enak. Nah, oke. Setelah seperti ini, kita ganti ini jadi sesuatu yang bisa kita lebih ini ya, lebih gampang buat kerjainnya. Jadi cos X sama dengan A. Nah, kita substitusikan jadi A. Berarti jadinya 2A kuadrat ya. Karena cos X kuadrat ini kan, cos kuadrat X ini kan sama dengan cos X kuadrat ya. Berarti ada A kuadrat, ya enggak? Jadi A kuadrat ditambah A dikurang 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa memfaktorkan nih ya. Kita faktorkan jadinya 2A minus 1 dikali dengan A plus 1. Enggak, sama dengan 0. Jadinya di sini dapatkan A sama dengan 1 per 2 atau A sama dengan minus 1. Nah, jangan lupa kita balikkan lagi nih A-nya ke posisi cos X. Jadinya cos X sama dengan setengah. Dan di sini cos X sama dengan minus 1. Belum sampai situ aja karena yang kita cari adalah X-nya bukan cos-nya ya enggak? Oke. Sebenarnya kita kalau misalnya sering ngerjain trigonometri ya, dan tahu ya sudut-sudut cos apa aja yang setengah, kita bisa langsung jawab nih. Berarti X sama dengan 60 derajat ya. Dan apa yuk? Cos yang positif ada di kuadran 4 ya, dan 1 berarti satu lagi 360 dikurang 60 yaitu 300 derajat. Nah, cos X apa yang minus 1? Yaitu kira-kira ada di bukan kira-kira lagi sih, ada di kuadran 1 dan ini kan kuadran 2, ini kuadran 1, ini kuadran 4, ini kuadran 3. Nah, cos X yang negatif itu ada di kuadran 2 dan 3. Berarti yang 1 ya udah berarti 180 derajat gitu ya. X sama dengan 180 derajat. Nah, kalau misalnya secara sistematis gimana, Bang? Bisa sih secara sistematis. Jadi gini, kita punya cos X sama dengan setengah ya. Nah, jadi kita tulis nih cos X sama dengan cos 60 derajat. Nah, dia ada rumusnya nih. Itu X sama dengan ya 60
derajat ditambah ya K kali 360 derajat gitu. Oke. Sebenarnya sesuai dengan ini ya sih. Nah, gitu ya. Jadi X sama dengan apa? K-nya ini kita bebas nentuin, tapi bilangan bulat. Itu entah minus 1, entah 0, entah 1, entah 2 gitu ya. Yang penting harus hasil X-nya nanti tetap berada di dalam range ini. Oke. 0 sampai 360 derajat. Nah, kalau misalnya kita coba K-nya sama dengan minus 1 ya. Misalnya K sama dengan minus 1. Nanti X-nya jadi 60 ditambah dikurang 360. Lewat dong ya. Berarti nggak bisa K-nya sama dengan 1. Kalau misalnya kita coba K-nya sama dengan 0, hasilnya jadi 60. Berarti masuk ya. K sama dengan 0, hasilnya jadi X sama dengan 60 derajat. Berarti masih sesuai dengan ini. Range-nya itu 0 sampai 360. Nah, kalau misalnya kita pakai K91 udah lewat juga ya dari 360. Berarti yaudah untuk yang ini cuman X sama dengan 60. Nah, cara yang kedua, dia itu setiap persamaan kayak gini ada dua. Yang pertama X sama dengan 60 derajat ya, yang kedua adalah X sama dengan minus 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke. Jadinya untuk menentukannya gimana? Sama, K-nya K berapa yang bisa menghasilkan X yang masih sesuai dengan syaratnya, yaitu 0 sampai 360 derajat, yaitu K sama dengan 1 ya. Berarti nanti X-nya jadi 360 dikurang 60 sama dengan 300 derajat. Oke, sama kan? 300 dan 60. Nah, begitu juga yang ini gitu. Pakai dua tipe ini. X sama dengan sudut yang kita ketahui berapa gitu ya. Ditambah K 360 baru X sama dengan minus gitu ya. Ditambah K kali 360. Tapi nih, mending kita tahu kuadrannya aja. Ini sebenarnya cara yang primitif sebenarnya. Jadi kita cukup tahu ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini tips saya ya. Biar nggak perlu kayak gini, nggak makan waktu gitu. Nah, kalau kuadran 1 semuanya positif nih. Cos positif, sin positif, tan positif gitu ya. Yang kuadran 2 yang positif hanyalah sin. Yang lainnya negatif. Ya. Yang di kuadran 3 yang positif adalah tan. Yang lainnya adalah negatif ya. Yang di 4 yang positif adalah cos. Yang negatif adalah sinnya ya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini negatif 1 cosnya berarti di antara kuadran 2 dan kuadran 3. Nah, kita lihat nih 1 gitu ya. Yang 1 itu kan biasanya cos 0. Kalau negatif berarti ya sebaliknya di cos 180 derajat. Makanya saya langsung mikir 180 derajat. Sebaliknya kalau misalnya cosnya setengah, biasanya cos setengah itu adalah cos 60. Ya kan cos 60 ada di sini. Cos 60. Berarti supaya satunya lagi yang positif ya sebaliknya putar aja sini gitu. Nah, itu 360 dikurang 60. Jadinya 300 derajat gitu. Oke. Nah, sekian dulu sampai nomor 3 aja ya. Setiap partnya 3 soal saya rasa, atau nanti mungkin ada perubahan ya. Biar lebih enak belajarnya, nggak ngeliat video yang panjang banget gitu, capek kan. Oke, kalau mau support channel ini bisa ke traktir.id ya. Ada di link di deskripsi. Oke, jangan lupa like and subscribe. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.